bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Gemuruh, guntur menggelegar di langit dengan cara yang menakjubkan, ketika awan badai perlahan-lahan mendekat. Petir yang berkelap-kelip di dalam awan hitam, membuatnya tampak seolah-olah kiamat telah mendekat. Awan badai telah menyebar, dan membuatnya menutupi radius kurang lebih 100 kaki, di saat kekuatannya mengamuk, tampaknya telah membara di dalamnya. Bahkan 5 individu tahap Yuan Nirvana yang kuat, sekarang pucat pasi. Mereka bisa merasakan kekuatan kehancuran sejati dari dalam awan. Mereka semua dengan jelas memahami, bahwa pertahanan mereka akan sia-sia dalam menghadapi awan badai ini. Uji coba tersusun. Semua orang sekarang tahu niat Lindong. Dia benar-benar berencana menahan 3 percobaan petir angin pada saat yang sama. Dia sudah gila, ucap kerumunan. Semua orang mengucapkan kata ini dalam hati mereka, sebagai tanggapan atas tindakan gila Lindong. Mereka tahu, bahwa tidak ada orang dengan kemiripan yang normal, akan berani melakukan prestasi seperti itu. Tentu saja, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jumlah energi mental yang diperlukan untuk memanggil 3 Wind Lightning Trials secara bersamaan, itu benar-benar menakutkan. Apa ini artinya adalah, bahwa energi mental individu yang memanggil cobaan harus terus-menerus ditekan dengan kuat. Selain itu, tidak ada energi mental yang bisa bocor di tengah jalan. Ini harus berlanjut sampai cukup untuk memanggil 3 Wind Lightning Trials, sebelum membiarkan semuanya benar-benar meletus. Jika Lindong mampu menanggung 3 percobaan petir angin bertumpuk ini, energi mental Lindong akan melonjak dengan cepat, dan itu harusnya bisa mencapai 4 tingkat master simbol surga segel. Tentu saja, jika dia gagal, dia akan segera diledakkan oleh percobaan petir angin yang sangat keras ini sampai tidak ada yang tersisa. Kekuatan destruktif yang akhirnya meletus dari penumpukan 3 uji coba, jauh dari apa yang dibandingkan dengan 3 uji coba terpisah. Apakah kepalanya kosong, atau semacamnya? Ucap para ahli dari wilayah Suan Barat, yang juga menyaksikan awan guntur menyebar melintasi langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh awan badai, menyebabkan hati mereka melompat ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami apa yang Lindong coba lakukan. Dengan kemunculan awan-awan badai ini, mungkin sekarang tidak ada keinginan bagi siapapun untuk menyerangnya, ketika badai petir menyambar, bahkan abu tidak akan tersisa. Sebenarnya apa yang dia coba lakukan? Ucap Chang Wei. Chang Wei juga mengerutkan keningnya. Dia ingin tertawa dan mengejek Lindong, tapi sekarang ada tekanan yang tak terduga di dalam hatinya. Dia tidak bodoh setelah melihat semua tindakan Lindong yang benar-benar agak terlalu aneh. Seperti kata pepatah, pasti ada beberapa alasan aneh di balik ketidaknormalan. Lindong pasti punya alasan untuk melakukannya. Namun, tujuan terakhirnya itu, sementara tidak diketahui oleh mereka semua. "Kakak Cao," teriak Chang Wei. Mata Chang Wei memandang ke arah Cao Yu di depan, melihat wajah Cao Yu yang agak gelap. Dia bisa mengatakan, bahwa Cao Yu merasa sedikit gelisah. Apakah karena orang ini? Kerutan pada alis Chang Wei semakin dalam. Hatinya terasa sesak, karena menahan napas. Jelas, dia tidak berharap, bahwa mereka akan begitu terpengaruh oleh seorang bocah yang hanya pada tahap 4 Yuan Nirvana. "Kakak Cao, akankah kita hanya menonton dan menunggu dia pada saat ini?" Awan badai itu terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan dapat menerima terobosan dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita mungkin berakhir ditipu. Dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk membuat kita menyerang, membuat kita membantunya melawan Wind Lightning Trial, sementara dia memperoleh manfaat darinya. Ucap Chang Wei. Mata Chang Wei berkedip, sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Mata Cao Yu menyipit. Pandangannya tertuju kuat pada sosok yang duduk di bawah awan badai. Saat ini, Lindong sudah menutup matanya, tampak seolah-olah dia membuat persiapan untuk menjalani terobosan. Mata Cao Yu gelap dan serius.
Apa yang dikatakan Chang Wei memang rencana yang cukup bijaksana. Seperti kata pepatah, berurusan dengan orang yang selalu berubah dengan tidak mengadopsi perubahan apapun, dan diam-diam menunggu langkah Lindong selanjutnya. Namun, mengapa dia merasakan kegelisahan yang samar? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ucap Cao Yu. Mata Cao Yu berkedip, ketika mereka tiba-tiba mengeras. Dia adalah orang yang menentukan, maka setelah dia memutuskan, dia tidak akan ragu sama sekali. Segera, dia maju selangkah, dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Arai penyegelan surga, simbol penguncian surga. Teriak Cao Yu. Teriakan dalam tiba-tiba meledak dari mulut Cao Yu. Setelah itu, riak mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Seluruh ruang dengan cepat menjadi terdistorsi, dan pada saat berikutnya, banyak garis retakan mulai muncul, ketika rantai cahaya hitam besar meletus secara eksplosif melalui retakan. Jatuh. Rantai cahaya hitam bergegas keluar dalam sekejap. Mereka dengan cepat menyeberang satu sama lain di langit, dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Swoosh! Simbol hitam besar bergegas keluar, segera menyelimuti Lindong dari segala arah, sementara aura yang menakutkan dengan cepat membentang. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan dibuka, ketika simbol hitam yang sangat besar ini mendekat. Segera, sudut mulutnya diam-diam terangkat sedikit. Apakah akhir hidupnya di sini, ucap penonton. Simbol hitam yang sangat besar dengan cepat terbang ke wilayah awan guntur, di bawah pengawasan kerumunan. Namun, ketika simbol ini berada dalam radius 10 kaki dari Lindong, awan badai yang mengepul di langit tiba-tiba bergetar. Sepersekian detik kemudian, kilat perak menerangi seluruh tempat. Suara gemuruh keras disertai pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya, saat mereka dengan panik menuangkannya. Gemuruh. Petir menghujani ke bawah. Petir yang tak terhitung jumlahnya, meledak pada simbol hitam besar sebagai gelombang demi gelombang riak liar, dan kekerasan yang tak terlukiskan menyebar keluar, secara paksa memukul simbol hitam saat itu dengan cepat redup. Ketakutan yang menakutkan dari 3 uji coba bertumpuk ini, akhirnya telah ditampilkan pada saat ini. Retak. Simbol hitam tumbuh semakin redup. Akhirnya, banyak retakan muncul, menyebar sampai simbol meledak dengan ledakan keras. Tubuh Cao Yu tersentak ke belakang, ketika simbol hitam itu meledak, suara erangan dikeluarkan dari mulutnya. Dia jelas menderita beberapa reaksi. Segera, wajahnya menjadi gelap dan tak terbandingkan. Untuk benar-benar memanggil 3 uji coba yang tersusun, ini taktik yang luar biasa. Namun, bukankah kamu takut, karena tidak akan mampu menangani hal mengerikan ini, yang telah kamu panggil ini? Teriak Cao Yu. Ekspresi Cao Yu gelap dan bengkok saat ia berteriak. Aku tidak perlu berurusan dengan Wind Lightning Trial ini, karena itu, akan digunakan untuk menghabisimu. Teriak Lindong, sambil menatap wajah bengkok Cao Yu. Senyum aneh muncul di wajah Lindong, saat dia dengan lembut menjawab. Anak sombong yang tak tahu malu. Teriak Cao Yu. Mata Cao Yu sedikit menyusut, namun, seringai terbentuk di mulutnya. Dia tidak percaya, bahwa awan badai akan menyerangnya, jika dia tidak meluncurkan serangan. Saat ini, orang yang akan menghadapi terobosan adalah Lindong, dan bukan dirinya. Senyum aneh di sudut mulut Lindong semakin lebar. Dia segera mengangkat kepalanya, dan melihat awan badai yang sekarang membentang beberapa ratus kaki, ketika kedua tangannya perlahan-lahan menyebar. Segera, gelombang cahaya hitam melonjak, berubah menjadi lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Sebuah kekuatan unik tiba-tiba membentang dari lubang hitam. Tiba-tiba, awan guntur di langit menyusut. Detik berikutnya, awan guntur bergetar hebat, dan tak terhitung petir besar sekali lagi turun. Kali ini, target mereka adalah Lindong. Menelan, ucap Lindong. Petir mengerikan muncul sebagai kilatan aneh, karena tercermin di mata Lindong, di saat ia membentangkan tangannya dan bergumam pelan. Tiba-tiba, 2 lubang hitam besar yang berada di atas kepalanya, tiba-tiba mulai berputar dengan cepat, ketika gelombang kekuatan hisap meletus. Petir yang awalnya bergegas menuju Lindong, tiba-tiba berubah arah pada saat ini, dan dibebankan ke dalam lubang hitam yang sangat besar. Gemuruh. Namun, petir yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam lubang hitam, itu tidak menyebabkan ledakan. Hanya gemuruh keras yang dipancarkan. Sementara itu, di bawah lubang hitam, Lindong benar-benar tidak terluka.
Semua orang sangat terlihat heran, ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka, bahwa Lindong benar-benar dapat menerima Wind Lightning Trial yang menakutkan. Kakak Chao, sepertinya, situasinya tidak tepat. Kita harus memanggil kakak laki-laki Motong dan yang lainnya, untuk menjaga di luar ruang ini. Chang Wei berteriak dengan suara rendah, ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan adegan misterius ini. Wajah Cao Yu gelap, matanya terpaku pada Lindong, yang tetap baik-baik saja di bawah langit yang penuh petir, sementara kegelisahan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Chang Wei buru-buru mengeluarkan bola ringan dari tas Qiankunnya, setelah melihat Cao Yu mengangguk, sebelum dengan cepat menghancurkannya. Segera, cahaya keemasan bergegas keluar, menggali ke dalam ruang di sekitarnya, sebelum menghilang. Bocah yang menyebalkan, begitu kelompok kakak lelaki Motong masuk, hanya kematian yang akan menunggumu, bahkan jika kamu benar-benar berhasil menahan 3 uji coba. Teriak Cao Yu, ini adalah wilayah spasial hitam di luar ranah battlefield kuno. Dimungkinkan untuk memasuki wilayah Suan Timur, jika ada yang keluar dari tempat ini. Pada saat ini, 10 sosok diam-diam duduk dalam kegelapan ini. Tubuh mereka melepaskan riak yang sangat mencengangkan, riak yang jauh melebihi Lindong atau bahkan kelompok Cao Yu. Swoosh! Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu kegelapan. Setelah itu, sesosok manusia meraihnya. Kakak laki-laki Motong. Sepertinya, Cao Yu dan yang lainnya telah bertemu dengan beberapa masalah. Ucap seseorang. Mata orang yang telah menerima cahaya keemasan itu berkedip, ketika dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke depan. Sosok kurus duduk di tempat itu. Di pangkuannya ada pisau hitam besar. Oh, seperti itu ye, ucap sosok kurus tersebut. Mata tertutup dai sosok itu, perlahan-lahan terbuka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kita harus menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga. Dia terdiam setelah kata-katanya terdengar, sebelum menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Kalian semua akan tetap di sini. Sementara dia berbicara, dia perlahan berdiri. Namun, tepat saat dia akan pindah, alis matanya tiba-tiba menyusut. Dia menoleh, hanya untuk melihat sinar cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan saat aura yang tajam tampak merobek ruang ini. Di tepi tempat cahaya yang telah membelah ruang, selusin sosok bergegas masuk. Seorang tokoh anggun mulai memimpin mereka, sementara tawa yang jelas dan elegan samar-samar bergema dari kejauhan. Haha, Motong! Kamu telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Suan Barat ke tempat ini. Wilayah Suan Timur kita, setidaknya, aku harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah kan? Ucap seseorang. Ekspresi pria itu, yang membawa pisau hitam, perlahan-lahan berubah serius saat ini. Matanya mengandung rasa takut yang tidak bisa disembunyikan, saat dia menatap sosok di bagian paling depan. Ling Qingzu, aku tidak berharap kamu akan dikirim, ucap sosok pria membawa pisau hitam. Bang-bang, Thunderbolt mengamuk di antara langit dan daratan. Pilar petir yang tak terhitung jumlahnya, menuangkan dengan liar dari awan badai, sebelum mereka menabrak sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar petir ini hampir menyentuh sosok itu akan terseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atasnya. Akhirnya, itu akan berubah menjadi suara yang meredam gemuruh, yang dipancarkan dari lubang hitam. Lindong benar-benar menerima semua petir itu, ucap penonton. Semua tatapan di puncak gunung berisi kejutan besar, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya, bahwa Lindong telah benar-benar memblokir Wind Lightning Trial, bahkan seorang ahli panggung 6 Nirvana Yuan akan takut. Bagaimana ini mungkin? Gumam Liu Bai. Liu Bai dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kegembiraan lebat muncul di mata mereka setelah itu. Lindong sekali lagi menunjukkan kepada mereka, apa yang disebut keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu, tampaknya, adalah kekuatan menelan dari Tao Ti Sekte. Mungkinkah Lindong benar-benar merebut kekuatan Tao Ti dari Song Zhen, ketika mereka bertarung sebelumnya? Sepertinya begitu. Sungguh orang yang menakutkan, ucap para penonton. Martin kecil mendengar banyak percakapan pribadi dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya, saat dia melihat Lindong di langit. Dia berkata dengan pelan, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi.
Dengan pemahaman Little Marten tentang Lindong, ia secara alami sadar bahwa lubang hitam di atas kepala Lindong itu bukanlah kekuatan yang disebut Taoti. Sebaliknya, itu adalah daya devouring yang asli. Namun, untuk menghindari tereksposnya simbol leluhur yang melahap, Lindong sengaja menggunakan kekuatan Taoti untuk bertindak sebagai lapisannya. Selain itu, Little Marten bahkan bisa merasakan semacam riak akrab dari jauh di dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu yang misterius. Jelas, Lindong telah meminjam kekuatan dari dua benda misterius besar itu, simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, untuk menerima badai kilat yang menakutkan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Meminjam kekuatan gabungan dari 3 tribulasi petir angin, dan menggunakannya sebagai miliknya sendiri ya. Gumam Marten kecil. Marten kecil sedikit melengkungkan mulutnya. Hatinya merilis pujian yang lembut. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa membantu, tetapi merasa kagum dengan rencana Lindong. Orang ini memang sangat berhati-hati. Dia sebenarnya menyembunyikan langkah terakhirnya, yang bahkan Marten kecil sendiri tidak menyadari. Marten kecil jelas tahu, bahwa Lindong pasti telah mempertahankan taktik ini sejak lama, dalam persiapan untuk keadaan darurat. Orang ini selalu suka menyimpan kartu truf, yang menyebabkan seseorang menjadi sangat terkejut. Kartu truf ini kadang-kadang bahkan mengejutkan seseorang yang lebih tua dan licik seperti Little Marten. Setelah bertahun-tahun pelatihan ini, Lindong jelas bukan lagi pemuda yang lembut dari kota Qingyang. Rencana dan mentalitasnya sudah jauh melebihi usianya sendiri. Sementara anak-anak muda lainnya bersikap angkuh di masa muda mereka, tapi orang ini sangat berhati-hati, dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia jelas mengerti, bahwa dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Marten, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, dalam kasus Little Marten, ada banyak kesempatan, di mana Marten kecil tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, karena statusnya sebagai Marten Celestial Demon. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, sebagian besar waktu, ketika dihadapkan dengan situasi berbahaya semacam ini. Marten kecil tersenyum lembut. Orang ini selalu dapat melakukan sesuatu, yang orang biasa bahkan tidak bisa bayangkan. Yang paling penting, dia bisa berhasil sebagian besar waktu. Kakak Cao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Chang Wei. Chang Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek, ketika mereka menyaksikan adegan ini di langit. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar menyapu tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membangun formasi. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak percaya, bahwa dengan kekuatan aku di puncak 6 Yuan Nirvana Stage dan Heaven Ceiling Array, aku tidak dapat menghabisinya, yang hanya seorang bocah nakal di 4 Yuan Nirvana Stage. Ucap Cao Yu. Cao Yu berbicara dengan dingin dan keras suara. Chang Wei dan yang lainnya melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini, tetapi berhenti mengatakan hal lain. Cao Yu benar, dia masih bisa menggunakan kekuatan Heaven Ceiling Array. Itu adalah harta Yuan murni yang asli. Kekuatannya cukup untuk menahan langit dan bumi. Kemungkinannya bukan tidak mungkin, untuk berurusan dengan Lindong. Gemuruh. Di saat mereka sedang berbicara, petir di langit menjadi semakin liar dan keras. Cahaya kilat menerangi seluruh tempat. Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mengalir ke dalam lubang hitam yang sangat besar itu. Cici, dengan meningkatnya badai petir yang mengalir ke lubang hitam, bahkan permukaan lubang hitam mulai samar-samar memiliki lapisan busur petir. Cahaya pencahayaan itu langsung merembes keluar, dan menuju ke Lindong yang berada di bawah ini. Segera, lengan baju Lindong langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulitnya menunjukkan warna hitam hangus, di mana cahaya pencahayaan mengalir. Kekuatan petir yang liar dan keras. Gumam Lindong. Mata Lindong menjadi sedikit fokus, saat dia merasakan sakit yang menusuk, yang ditransmisikan dari tangannya. Ini hanyalah sebagian dari sisa kekuatan yang telah merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan, adegan seperti apa jadinya, jika lubang hitam itu pecah pada saat ini. Kemungkinan bahkan abunya tidak akan tertinggal. Dentang. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Dia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya bergetar sedikit,
dan banyak cahaya hijau melonjak keluar dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi baju besi skala naga, yang melindunginya di dalamnya. Cici, cahaya kilat ini akan tercermin, saat melakukan kontak dengan skala naga. Dengan cara ini, itu sangat mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Pemakanan dengan cepat meningkatkan intensitas. Pemakanan seperti ini berlanjut selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, beberapa radius 100 kaki di sekitar Lindong, pada dasarnya diisi oleh cahaya petir liar dan kekerasan yang tak tertandingi ini. Bahkan tubuh yang sebenarnya dari Lindong, memiliki cahaya kilat yang tidak terkendali dan sengit, yang berlama-lama di atasnya. Di bawah erosi cahaya petir seperti ini, bahkan skala naga, yang memiliki pertahanan yang terkuat, secara bertahap berubah hitam hangus. Samar-samar terlihat ada tanda pecah. Setiap pasangan mata yang mengelilinginya, hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Ini karena semua orang tahu bahwa di sekitar tubuh Lindong sudah diresapi dengan petir liar dan kekerasan. Jika ada yang berani melepaskan serangan, petir liar dan kekerasan, akan disambar dengan serangan itu. Orang itu akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Bang! Petir besar lainnya keluar dari awan guntur. Setelah itu, diserap ke dalam lubang hitam besar. Segera, ada samar-samar beberapa busur petir keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang dibentuk oleh devouring power, agak tidak dapat terus melahap. Mata Lindong yang tertutup rapat juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai kilat di depannya, dan melihat wajah Cao Yu yang suram di bawah. Sudut mulutnya perlahan terangkat, menjadi senyum dingin yang sedingin es. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah Cao Yu di kejauhan. Segel tangannya berubah dalam proses berdengung. Lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang, saat segel tangan Lindong berubah. Mulut lubang hitam diputar ke bawah. Itu muncul seperti mulut meriam hitam, yang mengarah dan mengunci pada Cao Yu dari kejauhan. Berderit-berderit, cahaya kilat berkedip di dalam lubang hitam. Semacam senjata pemusnahan, seperti fluktuasi diam-diam menyebar terpisah. Serangan itu belum dilepaskan, tetapi ruang di depan sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Cao Yu, Chang Wei dan yang lainnya, yang berada di belakang Cao Yu langsung merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Semacam perasaan bahaya yang pekat muncul di dalam hatinya. Ingin melakukan suatu tindakan ya. Aku ingin melihat, apa yang dapat kamu lakukan untuk aku. Ucap Cao Yu. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Furi muncul di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergoyang liar. Segera setelah itu, banyak cahaya hitam mengejutkan langsung melonjak keluar dari ruang angkasa. Itu menjadi seperti banyak naga hitam besar yang berpotongan di depannya. Heaven Sealing Array, teriak Cao Yu. Cahaya hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya samar-samar berubah menjadi arai hitam besar 1000 kaki. Tampaknya, ada beberapa gunung yang muncul pada arai. Semacam fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar terpisah, dengan cara yang terlihat sebagian. Arai tergantung di langit, dan tampak sangat aneh. Ketika arai itu bergoyang, sepertinya, seluruh tempat akan tertekan olehnya. Cahaya kilat di mata Lindong berkedip. Tampaknya, ada beberapa petir yang berkumpul di dalamnya. Dia memperhatikan, bahwa arai berwarna hitam yang terbentuk dan panas yang liar, perlahan-lahan naik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya, dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Tangan Lindong diperpanjang dengan lembut. Jarinya menekan ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh dan bergema, di tengah-tengah petir yang menembus langit. Pergi, ucap Lindong. Sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampaknya telah diam secara instan. Lubang hitam yang berputar cepat, tiba-tiba terhenti. Dalam kegelapan yang tenang, sinar matahari yang cerah seperti kilat, tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun, karena melesat dengan kecepatan kilat sambil disertai dengan momentum yang mengguncang bumi. Bang! Seluruh tempat bergetar. Petir besar yang berukuran 1000 kaki merobek langit, tampak seperti pilar petir nyata. Itu menunjukkan cara mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya,
saat ia dengan keras menabrak susunan hitam di depan sepasang mata yang tertegun, dan tak terhitung jumlahnya. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.